Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan membagikan pengalaman saya tentang PPG Floating Point tahap 1 ya. Kebetulan saya salah satu peserta dan alhamdulillah saya udah dinyatakan lulus, dan ini semua dokumen dan informasi akan saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan saya, ibu bapak guru semuanya seluruh Indonesia yang akan atau sedang melaksanakan PPG Floating 2, Floating 3 atau dan seterusnya. Ini hanya untuk bahan referensi dan mudah-mudahan berguna dan bermanfaat untuk mempermudah bapak ibu semua dalam menjalankan floating PPG ya. Nah, kita masuk ke PMM PPG. Nah, di sini saya buka punya saya, karena ini kan saya udah di ACC semua, udah dinyatakan lulus. Kita lihat di sini, kita bahas satu-satu tentang modul ya. Di sini di modul 1, kita buka modul 1. Saya akan meringkas aja. Di sini mungkin saya hanya akan membahas garis besarnya aja ya, yang pada intinya tentang salah satunya jurnal ya, cara pembuatan jurnal. Jurnalis ini kan kita di sini ada tiga modul ya, dan kita ditugaskan untuk membuat 3 jurnal. Kita bahas yang pertama ya, tentang prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, di sini kita harus belajar di sini semuanya ya. Kita harus membaca dan menjalankan tes atau latihan-latihan di sini. Kita kerjakan semuanya, silahkan kerjakan sampai nanti kalau udah dikerjakan ada centang biru seperti ini tandanya udah dikerjakan, kita udah di ACC udah dikerjakan. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita membuat jurnal. Kita bahas satu persatu ya, ini jurnal untuk prinsip pengajaran dan asesmen umum. Nah, di sini kebetulan untuk pembuatan jurnal saya beri judul Jurnal Pembelajaran Diferensiasi pada Mata Pelajaran Informatika. Nah, tolong ibu bapak guru atau rekan-rekan semua, karena di sini kan kita membuat jurnal ya, tolong untuk awalan itu kita harus kasih, untuk judul itu harus kasih judul jurnal ya. Karena kenapa? Karena di sini kita membuat jurnal. Jadi kalau kita nggak memberikan awalan dalam judul ini, tidak ada kalimat jurnal, bisa aja kan ini bisa dinyatakan makalah atau apa. Paling banyak kan kita di awalan itu ada kalimat jurnal. Nah, di sini ada untuk saya di dalam hal ini memberikan judul Jurnal Pembelajaran Diferensiasi pada Mata Pelajaran Informatika. Nah, di sini udah ditelaah ya. Saya membuat deskripsi seperti ini deskripsi, dan dalam pembuatan deskripsi nah di sini lihat deskripsinya seperti ini. Nah, deskripsi itu ya sesuaikan dengan keadaan di tempat kita ngajar. Tolong jangan copy paste, ataupun kita lihat jurnal yang udah ada, kita sesuaikan aja. Kita seandainya ada referensi juga, kita jadi acuan. Intinya kita buat hasil karya kita sendiri yang real ada di sekolah kita. Nah, seperti ini. Lanjut aja, refleksinya seperti ini ya. Terus refleksinya seperti ini, refleksi saya seperti ini. Nah, yang berikutnya ini jurnalnya, isi jurnalnya nih, dokumen jurnalnya ini saya seperti ini. Dalam hal ini saya jurnal untuk yang pertama itu kan sebenarnya nggak diwajibkan, tapi hampir sebagian besar angkatan saya itu jurnal yang pertama itu menggunakan, kalau yang K13 menggunakan
RPP ya, kalau yang udah kurikulum merdeka menggunakan apa namanya, menggunakan modul ajar ya. Nah di sini saya seperti ini. Ini di sini kita tolong bikin cover, ya covernya sesuai dengan judul yang nanti ada di tadi saya upload itu ya, harus sesuai persis. Jangan judulnya apa di sini, terus di dalam dokumen kita judulnya apa ya, harus sesuai antara judul ini sama judul di sini ya. Nah saya membuat seperti ini contohnya. Nah berikutnya ini isi-isinya saya mengambil ini RPP itu langsung yang RPP yang saya buat untuk sekolah, saya copy paste langsung ke sini. Mungkin kan dalam hal ini saya pernah ditolak sekali di sini. Kenapa ditolak? Ini kan template, ini template, banyak hal-hal yang template, mungkin di template ini ngambil kalimatnya dari Google ya. Nah di sini saya ditolak, terus saya bertanya sama teman-teman yang sudah di ACC, kenapa? Mungkin Pak itu Bapak lihat kedetek plagiat dari perkataannya, padahal kan saya ini asli template-nya dari sekolah, terus saya bikin, ya emang sih saya mengakui ini kalimat-kalimatnya definisinya awal itu saya mengambil dari internet, disesuaikan sama modul-modul yang udah beredar di internet, disesuaikan dan disesuaikan dengan pengajaran saya. Nah setelah itu saya hapus semuanya, ini isi-isinya itu saya, yang isi-isian kalimat-kalimatnya itu cuma yang intinya aja saya nggak hapus, yang kalimat-kalimat atau deskripsi seperti ininya saya hapus, terus saya bikin kalimat sendiri. Nah dalam hal ini mungkin untuk Bapak Ibu yang terkendala waktu ataupun misalkan ya kita untuk mikir itu gimana ini kalimatnya, itu saya juga sendiri bingung ya, hanya sedikit saya berpikir karena emang kita juga udah sepanang, apalagi kita dari tuntutan sekolah kita harus dituntut belajar, belum lagi di rumah segala macam. Nah saya untuk mengetrikinya, kalau kita jangan ngambil kalimat-kalimat ini dari internet, dari Google, tapi kita bisa mengambil mengambil teknologi, yaitu teknologi AI ya. Kita bisa menggunakan ChatGPT, kita tinggal tulis aja atau copy paste ini, misalkan nih konsep atau apa gitu ya, seperti ini misalkan kompetensi awal kita tinggal ini seperti ini, misalkan ini komponen ini nih, yang ini kompetensi awal, ini tinggal di copy paste, nanti ini bakal muncul sendiri di ChatGPT, tinggal kopas aja di sini gitu. Dan insya Allah kalau menggunakan ChatGPT selama ini dan kita kan itu nggak nyontek, cuma kita kurang kalimat aja, insya Allah nggak kedetek sama plagiatisme ya. Kita tinggal itu aja ya, syukur-syukur kalau kita ngetik sendiri dengan ide ngetik sendiri. Saya pikir kalau ngambil dari ChatGPT juga nggak apa-apa, tinggal sesuaikan dengan nanti di lapangan kita dalam mengajar. Nah kita seperti ini nih, saya ngambil semua modul. Nah semua modul di kopas di sini, dan semua asesmen tolong Ibu Bapak, asesmen itu kita harus memberikan contoh asesmen seperti ini nih. Ini asesmen nih. Ini asesmen, saya bikin asesmen ya, biarpun nggak semuanya, minimal ada 10 soal lah. Ini saya juga bikin 10, terus bikin deskripsinya juga. Nah, bikin refleksi peserta didik gimana itu guru, itu sesuaikan aja, sesuaikan dengan di modul Ibu Bapak semua. Terus refleksi guru gimana nih ya, sesuaikan dengan apa adanya refleksi yang ada di modul. Terus lampiran-lampiran ini tadi yang refleksi peserta didik, saya membuat refleksinya berbentuk dibikin di Google Form ya, terus dikopas di sini. Ini hasil Google Form dari refleksi peserta didik nih. Saya ngambil sampel cuma 3, penting ada sampelnya. Ini kita ini dibilang wajib kita harus ada sampelnya yang minimal 3. Nah ini hasil asesmen diagnostik juga menggunakan Google Form. Saya ngambil contohnya itu nggak banyak-banyak, cuma
3 aja gitu dari setiap asesmen itu. Ini sesuaikan aja ya, ibu bapak, nggak mesti seperti ini. Ibu bapak tinggal improve aja, disesuaikan dengan modul ibu bapak ya, seperti ini. Kalau mungkin kalau misalnya ibu bapak bingung bikin Google Form atau apanya ya seperti saya kayak seperti ini, ibu bapak silakan ditulis di kolom komentar atau bisa DM langsung ke saya, japri langsung ke WA saya, nanti saya insya Allah akan sertakan di situ. Nah seperti ini ya ibu bapak. Nah ini harus ada rubriknya juga, kita checklist umpan balik, jurnal diferensiasi juga seperti ini. Ini ke guru, kita minta diisi aja lah, random aja ke 5 guru ke teman kita. Mungkin di dalam hal ini ibu bapak ada yang gimana, Pak, ini untuk membuat jurnal umpan balik ke guru atau ke siswa, ibu bapak silakan bisa DM ke saya atau chat aja di kolom komentar. Nah terus di sini juga lampiran, tolong ibu bapak, dokumentasi ini penting, kita dokumentasikan sesuai dengan apa namanya yang ada di jurnal ini. Kita ngituin diferensiasi, kita lagi ngajar ya minimal ada 3, 4 atau 5 lah. Seperti saya ini seperti ini, kita sedang ngajar, awal pembelajaran kayak gimana, misalkan saya lagi apa namanya melaksanakan absensi, lagi berdoa, lagi apa, seperti dikasih caption di sininya ya, kasih keterangan ya, dikasih keterangan di sininya seperti ini. Ini saya contohnya seperti ini. Tuh, diferensiasi apa yang saya jabarkan, saya juga ambil dokumentasinya di sini, foto-fotonya. Nah, untuk jurnal yang pertama seperti ini ya, ibu bapak, saya menggunakan modul ajar ya di jurnal sini. Ada rekan-rekan saya itu yang nggak menggunakan modul ajar juga di ACC, asal sesuai aja. Tapi saya sarankan lebih baik menggunakan modul ajar atau RPP ya ibu bapak. Oke, kita lanjut untuk ke modul berikutnya ya ibu bapak. Kita kecilkan dulu. Nah ini modul berikutnya, pembelajaran sosial emosi. Nah di dalam pembelajaran sosial emosi sama ya ibu bapak, ini nggak usah dibahas lagi, sama kayak modul awal. Nah di sini untuk pembuatan jurnal, nah saya memberikan judul jurnal pembelajaran kurang ini saya kurang ya tipe tapi alhamdulillah di ACC juga nggak apa-apa tuh, sama di sininya nih di sini ya ibu bapak, jurnal pembelajaran di sini seperti ini, refleksinya seperti ini ya, refleksinya seperti ini. Nah ini deskripsi, ini refleksinya, nah seperti ini. Nah ini jurnal seperti ini, saya di jurnal kedua itu saya nggak menggunakan modul. Nah ini saya bikin seperti ini, pakai di sini pakai Canva. Katanya ada orang bilang Canva ditolak, enggak juga sih. Yang ditolak itu sebenarnya bukan Canvanya, yang ditolak itu plagiatismenya dan kalimatnya harus jelas, karena kemungkinan banyak yang ditolak di Canva itu karena Canva kan ini berbentuknya jadinya bentuk apa ya, bentuknya bentuk JPEG ya, bentuk gambar gitu, nggak bentuk PDF. Jadi PDF-nya PDF gambar, itu banyak yang ditolak itu seperti itu gitu. Alhamdulillah saya di ACC ini, makanya saya membuat di Canva ini berbentuk kayak presentasi tadinya. Ini seperti ini bu bapak. Nih umpan baliknya juga ada, harus ada umpan balik ya bapak ibu. Nih umpan balik nih, seperti ini. Saya sama membuat umpan balik itu seperti yang di jurnal pertama menggunakan Google Form. Saya di sini ngambil sampel 4 dan saya SS ini di print ya, di print PDF ini hasil umpan baliknya. Ya minimal sampel 3 lah, 4 atau 5 bisa seperti ini. Dan dokumentasinya tolong itu juga diambil juga dokumentasinya. Dokumentasi kita sedang melaksanakan apa namanya pembelajaran seperti ada di dalam jurnal. Dalam hal ini kan jurnal saya ini.
sosial emosi. Oke, silakan kalau ada yang kurang paham atau butuh data-datanya, tinggal tulis di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke modul berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini modul terakhir. Nah, di modul terakhir sama di sininya mungkin nggak jadi masalah ya, silakan. Ini kita bahas jurnalnya aja. Nah, di sini saya membuat jurnal dengan berjudul Jurnal Pendekatan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Nah, saya judulnya ini saya memberi deskripsi seperti ini. Saya memberi refleksi seperti ini. Ya, refleksi seperti ini. Refleksinya seperti ini, Ibu Bapak. Seperti ini. Silakan. Nah, untuk isi jurnalnya seperti ini. Jurnal Pendekatan Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. Ini seperti ini saya bikin jurnalnya. Dan di sini juga saya nggak menggunakan modul ya. Saya hanya membuat seperti ini aja. Keterangan seperti ini. Ini kita zoom. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Ini saya membuat seperti ini. Simple. Saya nggak neko-neko. Saya membuat jurnal itu ya sesuai dengan apa yang saya alami, apa yang saya berikan ke anak-anak gitu. Ya udah seperti itu gitu. Seperti ini. Nih, kita kasih dokumentasi lagi. Ini saya di sini saya memberikan materi yang agak berbeda dengan teman-temannya. Ini di sini kebetulan anak istimewa saya itu dia seneng bongkar pasang elektronik. Kebetulan kan saya guru informatika. Saya dikala teman-temannya lagi belajar hal yang lain, saya arahkan untuk belajar bongkar pasang CPU ya, PC. Ini teman-temannya lagi belajar teori. Ini ada yang ikutan temannya seperti ini. Nah, umpan balik seperti ini. Tetap harus ada umpan balik ya Bapak Ibu. Umpan balik dari guru biasanya atau dari siswa. Teman sejawat, silahkan kalau ada ketidakjelasan atau kekurangan, silahkan Bapak Ibu tinggal DM atau japri aja. Oke, kita balik lagi ke modul. Nah, ini baru pembahasan modul ya. Ini baru pembahasan modul. Kita belum, setelah modul ini selesai semua kan, seperti saya nih, seperti udah di biru semua, baru kita bisa daftar UKPPG ya. Nah, di sini kita baru bahas ini. Nanti mungkin untuk ngebahas UKPPG yang nggak kalah pentingnya, karena percuma juga kita mengerjakan sejauh ini kita nggak mengikuti tahapan akhir ya, tahapan ujian, baik ujian UKIN ataupun ujian komputernya ya, ujian tertulis komputernya. Oke, mungkin kita lanjut ke part berikutnya. Nah, setelah kita membahas tadi tentang jurnal yang di part 1, di part sebelumnya kita sekarang membahas di daftar UKG. Nah, di sini banyak yang gagal, teman-teman saya itu banyak yang gagal. Dari kebetulan saya di UNEY, angkatan closing pertama. Dari kurang lebih 3.000 mahasiswa yang dinyatakan harus mengulang itu kurang lebih 1.020 orang. Nah, alhamdulillah saya termasuk orang yang lulus ya, yang nggak dinyatakan harus ngulang. Nah, di sini kita bahas karena di sini urgent banget. Kita bahas urgent banget. Banyak yang gagal itu setelah ini gitu, setelah tahap ini, karena di sini itu sedikit banget orang yang gagal di sini nih. Berikutnya di sini. Kita klik ini. Mudah-mudahan saya masih bisa masuk ya.
masih bisa masuk ke. Nah ini karena saya udah lulus, ini pas ininya dinyatakan lulus nih. Ini kalau kita udah lulus itu nanti di pop up ini ada seperti ini, Bapak Ibu. Ada ini kebetulan saya juga bingung nih fontnya, aduh fontnya cantik banget jadi nggak kebaca ini kurang lebih ke ini pop up kelulusannya Bapak Ibu. Oke, kita close. Nah Bapak Ibu ini di sini. Masih ada enggak ya di sini? Ada enggak ya? Kenapa ya?